Di sini udah banyak banget yang hilang. Maling ini tak dapat berkutik usai tertangkap mencuri sepeda motor di Jalan Batu Tumbuh Koja, Jakarta Utara. Pelaku bernama Maman Sulaiman ini sempat menjadi bulan-bulanan warga yang emosi. Pelaku kemudian meminta izin untuk melakukan video call kepada istrinya dan menunjukkan dirinya telah tertangkap dan diamuk warga. Sebelumnya peristiwa bermula saat pelaku yang berjumlah 3 orang itu berhenti di depan gang rumah warga. 2 pelaku berada di atas motor dan memantau situasi, sementara Maman sudah duduk di motor warga dan berusaha mencurinya. Namun naas, aksi ketiga pelaku terpergok pemilik yang baru pulang ke rumah dan melihat ketiga pelaku hendak mencuri sepeda motornya. Warga pun langsung menangkap dan menghajar pelaku, sementara 2 pelaku lainnya melarikan diri. Nah, di situ ada anak-anak ramai tuh depan warung, di situ tuh sama anak-anak jatuh, akhirnya jatuh tuh sama anaknya ditendang. Di situ tuh warga teriak, itu kan maling langsung digebukin. Tapi motornya sempat dirusak, Bu? Motornya sempat dirusak terus motornya tuh sama si maling itu. Hingga kini 2 pelaku yang kabur masih dalam pengejaran anggota Polsek Koja. Dari Jakarta, Aprianto untuk CSI, RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo, selamat malam sahabat RTV. Kembali berjumpa dalam CSI Catatan Seputar Investigasi. AKP ini, kita punya informasi apa saja untuk malam ini? Ya, Esra dan sahabat RTV, selain informasi soal pencuri yang habis digebukin warga tadi, kita juga masih memiliki informasi soal misteri jenazah wanita yang hanyut di aliran sungai irigasi Tegal Gubuk, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bersama saya Ezra Hadianto. Dan saya AKP Ini Regama. Inilah CSI selengkapnya. Ya sahabat, kita awali informasi hari ini dengan penemuan jenazah wanita membuat geger warga di sekitar sungai irigasi Tegal Gubuk, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jenazah tersebut sempat terlihat hanyut di sungai sebelum akhirnya tersangkut di kaki jembatan. Warga di Tegal Gubuk, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat geger setelah sesosok jenazah terlihat hanyut di sungai irigasi. Jenazah tersebut akhirnya tersangkut di salah satu kaki jembatan. Diduga ia merupakan korban pembunuhan lantaran kedua tangannya terlihat terikat oleh tali. Jenazah korban teridentifikasi bernama Indah Fitriani yang berasal dari Desa Panguragan Wetan, Kabupaten Cirebon. Informasinya, wanita berusia 22 tahun itu bekerja di sebuah pabrik di Majalengka dan hidup sendiri di indekosnya. Keluarga besar korban masih tak menyangka korban tewas dengan tragis setelah ia menghilang dan tidak bisa dihubungi selama 3 hari sebelum jenazahnya ditemukan. Ya udah bilang aja ke polisi aja biar cepat cari itu. Biar cepet ayo ngomong dilihat tuh bajunya kan diliatin itu bajunya kenal enggak dalamannya kenal enggak iya itu baju anak aku katanya kakak saya itu kayak gitu kan. Jenazah korban kini telah dimakamkan setelah diotopsi di rumah sakit. Polisi kini masih melakukan penyelidikan lantaran selain terikat oleh tali ditemukan pula luka lebam dan luka jeratan di bagian leher. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman untuk CSI RTV. BNNP Sumatera Barat berhasil mengungkap sindikat pengedar narkoba jenis ganja yang dikendalikan oleh sejumlah napi dari dalam lapas. 4 orang diamankan, termasuk 1 pelaku oknum polisi beserta barang bukti ganja seberat 141 kg.
Seorang oknum anggota polisi berinisial MA mencoba melarikan diri ke belakang rumah warga saat hendak ditangkap petugas. MA berpangkat Aida yang bertugas di Polsek Batipuah Selatan tersebut diduga terlibat dalam sindikat narkoba jaringan lapas. Aksi kejar-kejaran antara pelaku dan petugas BNNP Sumbar itu pun terjadi di Jalan Lintas Sumatera. Dari pelaku MA, petugas mengamankan 141 kg narkotika jenis ganja yang dibawa dengan mobil dari Sumatera Utara. MA mengaku barang haram itu dikendalikan oleh 2 narapidana di lapas kelas 2A Muaro Padang berinisial RA dan RI. Narkotika jenis ganja tersebut dipesan oleh napi berinisial NA dari lapas kelas 2B Tanjung Pati Payakumbuh untuk dikirim ke Sumatera Selatan. Dan benar ketika karung tersebut berisi narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan jumlah keseluruhan sebanyak 141 paket besar ganja. Kini, MA dan ketiga napi yang terlibat telah diamankan petugas BNNP Sumbar. Pengungkapan sindikat narkoba jaringan lapas ini berawal dari penangkapan seorang kurir narkoba di daerah Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Juwabdi Nursyah untuk CSI RTV. 1 unit bus berpenumpang dilempari batu oleh orang tak dikenal di jalur lintas timur Palembang, Jambi. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Informasi selengkapnya bersama dengan deretan video kriminal viral lainnya kami sajikan dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Hai, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Kira-kira malam ini berita viral kriminalnya ada apa aja sih? Yuk. Ulala, ada viral aksi terduga begal atau semacam pemerasan kali ya. Yang kali ini modusnya adalah drama terkena cipratan air. Kejadiannya di wilayah Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara nih. Tapi ternyata si abang salah pilih lawan tuh. Pengemudi mobil yang mau dimodusin ternyata ras terkuat di bumi, yaitu emak-emak berikut rombongan keluarganya. Perdebatan pun terjadi nih antara si abang yang ngaku kena cipratan air dengan pengemudi mobil emak-emak yang ngerasa nggak salah apalagi nyipratin air ke si abang. Padahal udah jelas loh kata si emaknya, jalanannya kering kena ciprat, gimana ceritanya, ayo. Oh, aku masalah apa nih ya? Kau dari tadi kau ngambil batu di situ kan? Si emaknya tentu berani ngelawan ya, apalagi didukung banyak saksi tuh di dalam mobil. Cuaca nggak hujan, jalanan kering nggak ada becek, kok ngaku kena ciprat. Apalagi sampai si abang mengintimidasi pengemudi mobil buat minta maaf. Banyak netizen bilang nih ini bisa jadi modus begal, cuma ternyata salah sasaran karena calon korbannya bawa banyak massa. Tapi ada juga netizen yang menduga kalau si abang ini lagi modus buat pemerasan agar si korban mau memberikan sejumlah uang buat bentuk pertanggungjawaban. Oh, aku masalah apa nih ya? Kau dari tadi kau ngambil batu. Kira-kira ini modus apa, hayo? Begal atau pemerasan? Salut nih buat korbannya, berani ngelawan. Tapi kalau kamu lagi bawa mobil sendirian, jangan coba-coba ya. Apalagi sampai berani buka kaca atau pintu mobil gitu aja. Lanjut nih, ada emak-emak juga yang viral tapi ini bukan korban, melainkan pelakunya. Emak-emak satu ini lagi heboh di kalangan netizen karena berkelana ke penjuru daerah buat mengemis. Nah, yang bikin resah tuh si emak ini kalau pas lagi ngemis atau minta sumbangan dari orang suka berakhir memaki-maki karena nggak dikasih. Waduh.
Tapi ada juga nih saksi netizen yang bilang si emak maki-makinya bukan cuma kalau nggak dikasih, tapi dikasih duit 10.000 juga suka nolak dan langsung menghina si pemberi dengan sebutan pelit atau berarti kamu nih yang miskin. Ups. Jadi si emak ini ternyata udah touring ke sejumlah kota nih say, mulai dari Tangerang, Sukabumi, Cianjur. Nah sekarang terpantau udah sampai di Kota Bogor. Untungnya bapak-bapak Satpol PP Kota Bogor pada gercep nih segera mengamankan si emak sebelum kabur dan bikin rusuh di kota lain. Si emak pun akhirnya dibawa ke dinas sosial nih untuk diberi pembinaan dan ditanya-tanya tentang asal-usulnya, termasuk keberadaan keluarganya di mana, Bu. Nah loh, ini nggak ada yang ngaku keluarganya si ibu nih. Masa sih? Jangan gitulah. Ini si ibunya kan udah jelas-jelas perlu pendampingan. Karena kata Dinsos, si ibunya ini memang diduga kuat mengalami gangguan mental, say. Terakhir ya, kamu belum ngantuk kan? Ulala, ada yang bikin resah juga. Kali ini para penumpang bus putra remaja yang terkejut karena bus yang lagi melaju tiba-tiba dilempar batu. Penumpang dan awak bus berikut ini panik seketika pas kendaraan mereka jadi sasaran lemparan batu di jalur lintas timur Palembang, Jambi. Diduga orang tak dikenal nekat melempar batu ke arah kaca bus sampai kacanya ambrol say, hampir mengenai penumpang. Awalnya malah para penumpang ngira busnya kena sasaran tembak karena lemparannya kenceng banget. Ya, kalau Miss Binal ada di situ juga pasti panik sih. Jadi ini mereka berhenti dulu nih akhirnya di kegelapan malam daerah Philip 14, Desa Babat, Banyu Asin, Kabupaten Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Miss Binal sih fokusnya, aduh ada bayi itu di dalam busnya. Untung ya nggak kena lemparan batu, tapi emang infonya nggak ada korban juga sih. Akhirnya bus pun terpaksa deh melanjutkan perjalanan karena waktu yang udah semakin larut. Walau dalam kondisi kaca bus yang terlempar tadi, ya dibiarin terbuka gitu aja. Kadang suka heran ya sama motivasi orang-orang iseng kayak gini. Tujuannya apa? Ada kepuasan sendiri gitu ya. Kalau misalkan kelakuannya jadi viral dan berhasil bikin orang-orang takut. Nah, pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau nih malah kamu yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dah. Kasus pembunuhan kakek berusia 73 tahun di Garut, Jawa Barat akhirnya terungkap. Jessi akan segera kembali sesaat lagi. Sahabat, seorang kakek dibunuh dua pemuda di Garut, Jawa Barat. Pelaku tega membunuh karena tak terima. Keluarganya disebut pencuri dan pemalak. Jasad seorang kakek berusia 73 tahun ditemukan di atas kasur rumahnya di Garut, Jawa Barat. Saat ditemukan, terdapat luka di sekujur tubuh korban. 4 hari menyelidiki kasus ini, polisi pun berhasil menemukan penyebab tewasnya korban. Ternyata korban dibunuh dua pemuda bernama Hakim dan Teten. Kedua pelaku ditangkap setelah melarikan diri usai membunuh korban. Salah satu pelaku terpaksa ditembak karena melawan. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku nekat membunuh karena kesal dengan keluarga korban yang menuduh keluarga pelaku sebagai pencuri dan pemalak. Gara-gara apa ini? Dendam. Dendam apa? Kakak
Mas tangganya ditinggalkan ku dongkrak. Sama siapa? Sama keluarga si Oki. Oh, jadi dendam ke ini ke orang. Langsung ada gelar perkara. Seolah-olah malam. Terus ini ngeeksekusi berdua? Berdua. Emang udah direncanain? Udah direncanain dadakan. Terus datang ke rumahnya pagi, subuh? Subuh jam 2. Dari tangan para pelaku, polisi menyita golok dan celurit yang digunakan untuk membunuh korban. Polisi juga masih mendalami motif lain di balik pembunuhan ini. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan untuk CSI RTV. Sahabat, mobil mewah menabrak minibus dan menghantam tembok kantor polisi di Kota Medan, Sumatera Utara. Pengemudi yang diketahui seorang perempuan selamat namun mengalami luka berat. Mobil mewah rusak berat karena menghantam tembok sebuah bangunan di Jalan Putri Hijau, Kota Medan, Sumatera Utara. Dan tembok yang dihantam mobil mewah ini tak lain adalah markas Satsabara Polrestabes Medan. Tak hanya itu, mobil mewah tersebut juga menyapu sejumlah lapak pedagang di sekitar lokasi kejadian dan menabrak satu mobil minibus lainnya. Sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian melihat mobil mewah tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dari arah selatan Jalan Putri menuju Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kota Medan. Namun naas, tiba-tiba mobil kehilangan kendali. Mobil itu lewat dari sana. Dari arah mana, Bang? Jalan mana? Dari arah Bukit. Pukul 5:30 pagi. Kemudian ada nabrak Avanza yang lagi parkir. Habis itu mobil naik ke trotoar terbang. Bangkai mobil mewah tersebut akhirnya diamankan polisi untuk keperluan penyelidikan. Pengemudi mobil yang diketahui perempuan dan seorang penumpang lainnya dikabarkan selamat, namun mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Sahabat RTV, informasi dari pelanggaran lalu lintas akan hadir usai jeda berikut. CSI akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama. Wah, ini si bule boleh badan kekar, tapi kenapa jadi takut-takut ya? Itu pasti karena tahu dirinya salah nih. Kenapa? Karena tidak menggunakan helm dan tahu ada polisi yang berjaga di depan. Nah, sahabat, kalau menjadi turis dimanapun berada wajib mengikuti aturan maupun kebijakan yang sudah ada. Jadi aturan itu tidak hanya untuk warga negara Indonesia, tapi siapapun yang berada di wilayah Indonesia. Dan kepolisian bekerja sama dengan imigrasi tidak kurang-kurang juga sudah melakukan penindakan. Baik itu melalui penilangan, kemudian kurungan penjara, ataupun bahkan deportasi. Nah sahabat, siapapun Anda, baik turis mancanegara ataupun Indonesia, mari kita ikuti aturan yang ada dimanapun kita berada. Ingat pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI live televisi Anda pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Dan saya AKP Inirigama. Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna, jadi jangan berbuat jahat. Sampai jumpa.